Berarti pada masanya menjelang pemilu yang akan datang itu mereka sudah masuk pada kelompok yang sebagian mereka juga memiliki hak pilih. Tapi kita juga berbicara pada orientasi bagaimana sih anak muda terjun ke partai politik, berarti kan kita berbicara pada posisi bahwa anak muda yang dimaksud itu juga punya hak untuk dipilih. Anak muda ketika muncul, anak muda ketika hadir, mau mewakafkan dirinya di dalam kontestasi politik, artinya memang sudah menjadi konsekuensi bahwa ada nilai diferensiasi yang dibawa. Ini adalah salah satu langkah bagaimana kita anak muda bisa menunjukkan bahwa pergerakan itu sudah kita hadirkan dan kita siap bersama-sama menghadapi masa depan untuk lebih baik lagi. Yang terhormat, segala pembicara dan juga rekan-rekan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan sekalian, para pembicara yang terhormat, selamat datang kami ucapkan dan rasa terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah berkenan untuk mengkonfirmasi kehadiran dalam hal ini sebagai pembicara maupun sebagai peserta yang turut meramaikan dan juga turut andil dalam pengembangan wacana, pengembangan pendidikan politik bagi pemuda. Seperti itu. Sebelumnya perkenalkan, saya Semena Syadriani, dalam hal ini rekan-rekan bisa memanggil saya dengan sebutan Melan, bermaksud untuk memandu acara kita pada malam hari ini. Kami ataupun saya mewakili dari lembaga Strategic Lab yang dalam hal ini adalah merupakan lembaga rintisan yang bergerak di bidang riset dan juga pengembangan yang berfokus kepada kajian digital, pemuda, dan juga politik. Oleh karena itu, diskusi pada malam hari ini merupakan diskusi ketiga dari serial kami, serial politik dan pemuda seperti itu, yang membawa tema mengenai keterlibatan pemuda dalam tubuh partai politik seperti itu. Pada malam hari ini kami sudah ditemani 3 pembicara dari sudut pandang politisi muda dan juga 1 dari sudut pandang akademisi. Mungkin saya akan menyapa dulu dari yang tadi pertama kali datang nih, dari Mas Ilyas. Selamat malam Mas Ilyas. Selamat malam Mbak Melan. Apa kabar Mas? Sehat selalu semoga ya. Sehat-sehat. Iya, siap. Kemudian tadi juga terhubung Ibu Geva. Selamat malam Ibu. Selamat malam semuanya, Mbak Milan dan yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemudian ada Mas Raudi. Selamat malam Mas. Selamat malam Mbak Milan dan teman-teman narasumber semuanya. Baik. Mas Nachim belum terhubung ya sampai sekarang? Sebentar. Iya. Mungkin rekan-rekan sekalian sembari menunggu Mas Nachim bergabung. Assalamualaikum. Udah ya Mas ya? Maaf baru gabung. Halo Mas Nachim. Iya. Ya, assalamualaikum. Sudah terhubung berarti ya Mas ya? Iya. Waalaikumsalam. Siap. Baik, rekan-rekan sekalian sudah lengkap nih pembicara kita. Ada baiknya kita mulai nih bagaimana kaitan antara pemuda dan juga partai politik. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena populasi pemuda dalam hal ini generasi milenial maupun generasi Z mendominasi ya saat ini. Bahkan mungkin beberapa tahun ke depan. Dan juga melihat konteks bahwa panggung 2024 ini sudah mulai dipersiapkan. Seperti itu. Apakah dalam hal ini pemuda itu hanya dijadikan sebagai pemancing seperti itu, pemancing suara-suara di bawah, ataupun pemuda sebetulnya bisa berkontribusi loh di partai seperti rekan-rekan narasumber. Jadi kami ingin mengulik nih cerita-cerita dari narasumber terkait keterlibatan mereka, mungkin bagaimana rekrutmen itu berjalan, dan juga bagaimana ataupun sejauh mana dampak yang mereka bawa sebagai pemuda terhadap kehidupan ataupun keberlangsungan demokrasi di Indonesia maupun spesifikasinya di daerah masing-masing seperti itu. Mungkin untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Mas Ilyas. Silakan Mas untuk memulai diskusi pada malam hari ini.
Terima kasih Mbak Melan. Terkait dengan bagaimana sebetulnya peran pemuda di dalam tubuh partai politik ya, termasuk rekrutmen dan juga apa yang tentunya menjadi orientasi daripada visi ataupun pemuda. Kalau di kita Mbak, itu kita di partai politik, terutama Partai Golkar di tubuh kita, pada saat rekrutmen mencari kepengurusan, kita utamakan beri ruang yang seluas-luasnya untuk mereka. Karena tentu yang menjadi persoalan di dalam tubuh partai politik adalah bagaimana itu asas senioritas itu dikesampingkan terlebih dahulu agar yang muda-muda ataupun yang baru terjun di parpol itu mereka diberi kesempatan yang atau ruang yang lebih untuk mengekspresikan peran mereka dalam melihat bagaimana sebetulnya parpol itu bisa lebih terlihat, bisa diterima oleh teman-teman yang notabene generasi 98 ataupun generasi Z. Tentu dalam proses rekrutmen politik ada hal-hal yang perlu ditekankan, yakni bagaimana cara kita merekrut mereka agar tertarik terjun di partai politik. Kalau dari kita yang kita tekankan itu sebetulnya langsung to the point. Mereka mau tidak untuk mencalonkan diri sebagai caleg di tahun 2024. Karena kalau kita melihat parpol itu orientasi daripada muaranya tetap kepada pemilu. Bagaimana parpol itu memperbanyak kursi, meraih simpati yang lebih banyak, tetapi dengan cara yang lebih segar. Nah itu dengan cara yang lebih segar bisa dimaknai dalam kepengurusan kita yang notabene hampir 50% itu didominasi oleh pemuda. Bahkan ada 2 anggota DPR termuda dari kita, usianya 24 tahun dan juga 26 tahun, kemarin terpilih di Pileg 2019, itu kita masukkan di dalam sayap partai, sehingga mereka bisa terekspresikan lebih luas, sehingga tidak kaku dalam melihat parpol ke depannya. Saya kira itu sedikit insight Mbak Melan. Baik, terima kasih Mas Ilyas. Berarti kalau di Golkar sendiri yang Mas Ilyas pegang, ada keterbukaan ruang yang seluas-luasnya, begitu ya Mas ya, bagi pemuda. Ya, menarik sekali. Iya, menarik sekali. Mungkin agar kita juga mendengar dari partai sebelah nih. Monggo dari Mas Raudi. Gimana Mas kalau di partai Mas nih, kayak gitu? Oke, terima kasih Mbak Melan. Selamat malam Mas Ilyas, Mas Natsmi, Ibu dosen Bu Gerafina, Ibu ya. Pertama, perkenalkan saya Rodi Akmal, saya dari Sleman. Tadi saya mungkin menjawab pertanyaan pertama tentang aslinya teman-teman generasi milenial ataupun generasi Z masuk politik ini bisa apa gitu ya Mbak ya, pertanyaannya. Jadi yang pertama, sejatinya kita meyakini bahwa generasi yang terakhir ini adalah generasi yang updated, di mana anak muda ini tidak pernah meninggalkan terhadap isu-isu yang ada di kehidupan kita sekarang. Anak muda ini lahir dengan karakteristik yang mereka dapatkan sekarang, atau istilahnya di kedokteran itu generasi bawaan. Ini memiliki nilai-nilai yang baru yang kita harus melakukan adaptasi tersebut di dalam dunia perpolitikan. Istilah kita sering mendengarkan terhadap disrupsi terhadap kehidupan, di mana para pemuda ini hadir di tengah situasi perpolitikan yang semakin memanas, tetapi kita disandingkan dengan bagaimana partai politik bisa disandingkan dengan teknologi yang lebih terbaik. Ini adalah peran bagaimana kami sebagai partai politik mendapatkan tugas untuk menjalankan roda-roda perpolitikan, bagaimana kita bisa menyampaikan sosialisasi, melakukan kegiatan-kegiatan politik sesuai dengan arus yang ada sekarang. Jadi istilahnya kita tidak
tertinggal atau termakan oleh zaman. Dan saya kira Partai Amanat Nasional khususnya di Kabupaten Sleman ini concern terhadap bagaimana kita menjaring teman-teman pemuda, teman-teman baik lintas dari generasi juga tentunya, bagaimana kita bisa membuat citra yang baik terhadap Partai Amanat Nasional di lingkungan kita. Nah, kemudian di tren sekarang ini kita harus bisa benar-benar menjawab tantangan ataupun istilahnya banyak anak muda yang semakin mungkin ada ya situasi sekarang ini anak muda yang masih sangat susah mendengarkan bahwa politik itu adalah hal yang positif. Tetapi kita mencoba bagaimana apabila kita mau merubah suatu nasib, kita mau merubah suatu goals terhadap pemerintahan sekarang, ya kita harus dimulai dari kita terjun ke dalam dunia politik sesuai dengan karakter apa yang akan kita tanamkan, nilai-nilai apa yang akan kita terapkan untuk Indonesia ke depan. Jadi istilahnya kita harus membawa vision. Kalau di AHY itu kan visinya Indonesia Emas 2045 gitu ya. Nah, kita sebagai anak muda ini juga harus memiliki cita-cita. Jangan kita hopeless dan kita tidak melakukan gerakan suatu apapun, kita hanya menjadi seorang cebong dan kampret yang tidak akan berhentian. Sekarang ada celeng dan juga banteng gitu ya. Nah, ini isu yang harus kita mulai rasakan dan kita sebagai anak muda pasti kita sangat dibutuhkan gerakannya, di mana ini dari teman-teman pergerakan milenial juga ada tentang aktivasi terhadap suatu generasi, ada generasi Z, kemudian nanti ada generasi Alpha yang akan menjadi isu selanjutnya. Nah, ini saya kira peran pemuda sangat dibutuhkan terhadap bonus-bonus demografi yang akan kita hadirkan. Dan ini teman-teman yang sudah praktek langsung, ini ada Sekwil P3 DKI, ini luar biasa, pengalamannya tinggi sekali. Terus Mas Ilyas ini juga sebagai Ketua DPD Golkar, ini yang kita mungkin memiliki anggota fraksi, jadi kita harus juga memikir bahwa bagaimana komunikasi kita dengan fraksi itu juga harus berjalan lancar, komunikasi kita terhadap eksekutif itu juga harus berjalan dengan baik. Ini adalah salah satu langkah bagaimana kita anak muda bisa menunjukkan bahwa pergerakan itu sudah kita hadirkan dan kita siap bersama-sama menghadapi masa depan untuk lebih baik lagi. Saya kira itu Mbak Melan, sedikit pengantarnya. Baik, terima kasih Mas Rodi. Menarik sekali ya, bagaimana perlu ada visi yang jelas seperti itu. Dari anak muda yang memang terjun ke politik, dan juga ada peran sentral dari central office, dalam hal ini baik itu DPD, bisa juga kita sebut sebagai central office, yang memegang kendali terhadap fraksi seperti itu ya, agar kebijakan sesuai dengan visi yang sudah dibicarakan bersama. Menarik sekali Mas Rodi. Mungkin karena tadi sudah disinggung ya Mas Najmi. Gimana Mas? Monggo atas tanggapannya. Pemuda itu bisa apa sih Mas seperti itu? Atau mungkin lebih lanjut dibanding itu bagaimana pemuda berkelindan di dalam dunia politik seperti itu? Silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam hormat, salam takdim saya kepada para senior. Saya merasa mendapatkan sebuah kehormatan ada di forum yang luar biasa ini, dikelilingi oleh tokoh-tokoh yang sangat hebat. Di sini ada Mas Rodi Akmal, ada Mas Ilyas Akbar, dari biru, kuning, dan saya hijau gitu ya. Merahnya nih nggak ada nih Mbak Sri Melan. Mungkin kombinasinya cukup menarik ya. Di sini juga hadir Mas Cheng. Terima kasih Mas Cheng sudah menyempatkan berdiskusi bersama kita. Paling tadi saya sudah menyimak ya. Ada beberapa poin dasar yang seharusnya sudah menjadi sebuah kesepakatan gitu. Artinya anak muda ketika muncul, anak muda ketika hadir mau mewakafkan dirinya di dalam kontestasi politik, artinya memang sudah menjadi konsekuensi bahwa ada nilai diferensiasi yang dibawa, ada gagasan yang dibawa, ada perbedaan yang cukup bahkan dalam tataran ekstrim ya, ya memang harus membawa angin segar gitu ke kancah perpolitikan Indonesia. Kita melihat data, saya sedikit singgung mengenai data, 40% sampai 40% anak muda itu menilai bahwa Indonesia itu menjadi kurang demokratis dalam beberapa waktu terakhir. Ini menurut dari hasil survei Indikator Politik Indonesia di tahun 2021.
bahkan sampai 64,7% responden itu menilai bahwa parpol atau politikus di Indonesia itu tidak terlalu baik sama sekali dan tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi masyarakat. Ini juga disampaikan oleh Pak Burhanuddin Muhtadi gitu ya, Direktur Eksekutif dari Indikator Politik Indonesia. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah fenomena hadirnya anak-anak muda ini memang sudah menjadi sebelum hadir gitu ya, sebelum datang memang punya PR besar. Kita banyak dipertontonkan dengan wajah-wajah politikus atau kelompok dari masyarakat gitu ya yang nongkrong di Senayan gitu, tidak mencerminkan sebuah adab berpolitik yang baik. Politik dimaknai sekedar praktik-praktik meraih kekuasaan untuk sebuah kekuasaan lagi, dan itu terus-terusan tidak akan berhenti gitu. Artinya yang ingin saya tekankan di sini bagaimana pentingnya pendidikan politik ya dalam rangka rekrutmen kepemimpinan nasional itu harus mulai digaung-gaungkan gitu ya untuk membangun kehidupan yang jauh lebih demokratis. Saya sepakat dengan Mas Ilyasa, tadi Mas Raudi juga, bahwa memang pendidikan politik ini akan melahirkan masyarakat yang justru melek politik. Bukan cuma masyarakat yang ingin aktif saat pemilu saja, hadir saat pileg, hadir saat pilpres, hadir saat pilkada, tapi dia juga harus memahami hak dan tanggung jawab, dan hal ini justru sangat penting gitu ya, menghindari perilaku-perilaku masyarakat yang pragmatis gitu ya, yang hanya mengukur politik itu sebatas materi, politik yang hanya transaksional. Kurang lebih mungkin itu Mbak Sri Melan sebagai pembuka diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nagmi. Bahwa kalau sudah mau terjun ya berarti dia sudah mau ataupun bersiap untuk membawa perubahan seperti itu ya Mas ya. Menarik sekali dari ketiga pembicara kita yang masing-masing membawa optimisme ya bahwa pemuda ini ya bisa membawa perubahan, pemuda ini bisa terjun dan bisa menyesuaikan diri. Dan pas dengan lanskap politik kita yang memang ya kita tahu lah bagaimana senioritas dan sebagainya. Gimana nih kalau dari sudut pandang Ibu dosen, monggo Ibu Geva dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kawan-kawan semua. Saya merasa muda ini karena sudah bukan masanya saya sebenarnya. Saya pernah juga menjadi aktivis partai politik, bahkan sampai pada posisi wakil sekjen ya. Tapi itulah politik dan itu sangat menarik menurut saya. Ada beberapa hal yang memang merupakan gambaran yang luar biasa. Tentu saja yang saya hormati kawan-kawan dari partai politik, ada Bung Nazmi, kemudian dari P3 ya DKI Jakarta, kemudian Bung Ilyas Akbar dari DPD Golkar Kabupaten Karanganyar, kemudian ada Bung Raudi Akmal, Ketua DPD PAN Kabupaten Sleman. Bayangkan ini anak-anak muda yang sudah memang betul-betul terjun dan sebagai praktisi politik luar biasa. Saya senang sekali Mbak Milan. Baiklah, ada beberapa yang sebenarnya saya ingin melihat sebuah gambar, memperlihatkan sebuah gambaran bahwa situasi yang kita hadapi ini kan adalah sesuatu yang sebenarnya memberi ruang bagi siapapun warga negara Indonesia. Jadi kita ini kan berangkat dari sesuatu yang kita miliki ya dalam kaitannya pemenuhan hak asasi manusia itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita, Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yaitu prinsipnya adalah hak memilih dan hak dipilih. Gitu. Artinya siapapun warga negara Indonesia yang memang sudah masuk pada usia yang memang ya kalau kita tadi kan terbagi ada generasi milenial, mungkin sekitar 25% ya dari seluruh penduduk Indonesia, kemudian nanti akan disusul dengan generasi Z yang usianya itu antara 8 tahun sampai dengan 23 tahun. Berarti pada masanya menjelang pemilu yang akan datang itu mereka sudah masuk pada kelompok yang sebagian mereka juga memiliki hak pilih. Tapi kita juga berbicara pada orientasi
bagaimana sih anak muda terjun ke partai politik, berarti kan kita berbicara pada posisi bahwa anak muda yang dimaksud itu juga punya hak untuk dipilih, gitu kan, seperti itu. Nah, dalam konteks itu sebenarnya saya ingin share screen kalau bisa, kalau dikasih ke saya nanti saya share screen, bisa? Bisa Mbak Milan? Bisa Ibu, Oke. sedang dikondisikan. Screen-nya. Mungkin bisa dicoba. Baik. Iya. Oke. Ya. Sebentar ya. Oke. Oke, sebentar. Sebentar, nggak bergeser deh ya. Nggak bergeser ini. Aduh, karena saya sedang di jalan. Dan jurusan sekretariat. Saya bicara saja. Oke, saya ya, ya. Udah langsung aja deh. Ya, baiklah, agak kesulitan saya mungkin karena saya nggak berada di posisi yang ini, karena saya sedang berada di perjalanan, jadi agak sedikit repot. Oke, baiklah. Yang saya maksudkan adalah bahwa pada posisi yang kita lihat pada saat ini, di satu sisi partai politik memang punya kewajiban untuk melakukan rekrutmen, untuk melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin menghadirkan mereka-mereka yang paling tidak dipersiapkan sebagai kader. Itu seperti itu posisinya. Tetapi kita berhadapan pada situasi yang sangat pragmatis saat ini juga, pada posisi tertentu adalah misalnya di satu sisi kita melihat yang dimaksud pragmatis di sini, banyak sekali anak-anak muda berpikir ketika mereka terjun ke partai politik, maka orientasinya adalah kekuasaan, langsung pada orientasi kekuasaan sebagaimana partai politik. Nah, partai politik ini kan memang orientasinya pada kekuasaan ya, pada kekuasaan artinya bagaimana merebut posisi-posisi yang strategis untuk kemudian ikut bertanggung jawab pada pada kepentingan bagaimana kekuasaan ini juga bisa ikut bersama-sama mengatur atau ikut mengatur kekuasaan. Nah, itu seperti itu, ikut dalam area-area kekuasaan ya, ranah kekuasaan tentu saja. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi di satu sisi misalnya seharusnya generasi milenial ini kan harapannya adalah generasi yang punya kemampuan yang berbeda dan biasanya sangat mengejutkan ya, pada posisi tertentu itu sangat mengejutkan. Jadi kita lihat misalnya di beberapa daerah yang kaitannya dengan pilkada itu dimenangkan oleh anak-anak muda dengan usia yang masih sangat
relatif muda. Itu kan luar biasa. Jadi di satu sisi misalnya ada situasi yang mengagetkan gitu loh. Ada situasi yang mengagetkan di mana anak-anak muda kemudian tampil betul dan menguasai ranah kekuasaan yang kita maksudkan adalah area politik. Itu satu. Tetapi pada posisi tertentu yang kita khawatirkan adalah mereka punya kemampuan, mereka terdidik, mereka siap sebenarnya, siap melakukan lompatan-lompatan berpikir yang luar biasa dan mereka menguasai berbagai hal yang kaitannya dengan alat-alat digital sekarang ya, penguasaan digital yang luar biasa dan kemudian mereka juga mampu menciptakan membangun isu-isu yang kemudian diviralkan. Ini luar biasa. Ini generasi muda kita saat ini, milenial. Sehingga untuk partai politik sebenarnya ini sebuah ranah dan peluang yang luar biasa untuk melakukan rekrutmen. Tetapi kita tahu bahwa partai politik ini juga partai politik ini juga adalah punya sesuatu yang memang mereka juga tidak akan secara terbuka. Tidak akan secara terbuka meskipun rekrutmennya itu dinyatakan sebagai sesuatu yang terbuka gitu ya. Tetapi pada posisi tertentu partai politik juga tidak akan terbuka seolah-olah bahwa rekrutmen yang dimaksud ini adalah sesuatu yang memang harus disembunyikan, dirahasiakan. Seperti apa? Karena ini adalah kepentingan politik. Nah, ini yang harus kita lihat sehingga apa yang kita maksud dengan kesiapan anak-anak muda di partai politik itu mau apa dan sebagainya. Nah, kekhawatiran kita ya, tapi tidak selalu kita harus khawatir karena kita juga harus optimis bahwa banyak mereka juga memiliki idealisme. Mereka juga ingin merubah, mereka ingin berpartisipasi bagaimana ikut membangun negara ini untuk mewujudkan sesuatu yang lebih baik. Itu ada sesuatu yang kita namakan idealisme di satu sisi. Tetapi kekhawatiran kita ketika mereka terjebak pada pragmatisme bahwa partai politik itu bisa menghantarkan mereka untuk menjadi sesuatu dan berkuasa, itu yang menjadi kekhawatiran kita pada posisi yang berbeda. Nah, di sini mungkin saya ingin menyampaikan bahwa ada hal-hal yang sebenarnya partai politik itu menyemai sesuatu yang luar biasa pada saat ini. Kalau anak-anak muda ini mendapat ruang. Gitu. Tetapi yang memang harus diberikan sarana dan prasarana ini adalah pendidikan politik agar lahir calon-calon negarawan yang kita harapkan. Calon-calon negarawan sebagaimana misalnya generasi muda terdahulu memang dipersiapkan gitu kan misalnya untuk menjadi negarawan gitu. Nah, sementara pada posisi sekarang anak-anak muda sekarang ini kan banyak kita lihat misalnya tidak lagi dengan mudah untuk bisa menyampolkan diri gitu. Itu tidak lagi dengan mudah. Mereka harus berjuang sedemikian rupa. Paling tidak adalah bahwa mereka harus menokohkan dirinya. Nah, ini harus dicari jalan untuk bisa menokohkan dirinya dan menampilkan dirinya sebaik-baiknya. Ini yang harus menjadi catatan kita dalam rangka mempersiapkan anak muda. Kalau ada pertanyaan, anak muda di partai politik mau jadi apa gitu kan? Tentunya ada cita-cita yang harus dibangun, ada idealisme yang harus dibangun, tetapi juga ada ruang yang harus memang dipersiapkan sedemikian rupa dan ini merupakan sesuatu yang kita harus munculkan pada posisi bahwa partai politik harus memiliki kesadaran itu. Ketika mereka menuai kader-kader muda, anak-anak muda ini harus diberi sarana dan prasarana dalam rangka mengkader dan memberi kesadaran penuh bahwa anak-anak muda yang dimaksud ini adalah aset yang mahal untuk dipersiapkan ke arah masa depan. Tadi juga disinggung pada ke depan ini kita akan menghadapi jendela peluang ya pada masa kurang lebih antara sampai tahun 2045 tadi ya, 2035, 2040, 2045. Nah, itu adalah situasi di mana kita memang betul-betul sampai pada puncak ya. Anak-anak muda, jadi generasi muda atau usia produktif itu menempati posisi yang tertinggi dibandingkan usia manula dan usia balita misalnya.
Nah, ini mau dikemanakan kalau kita kemudian menafikan bahwa anak-anak muda ini adalah potensi yang besar untuk diberi ruang dan merubah situasi politik sesuai dengan idealisme yang memang terbangun. Mereka ini sekarang kan kritis. Mereka terdidik dengan baik. Mereka memiliki potensi yang luar biasa karena penguasaan teknologi di era yang memang betul-betul betul-betul memberi peluang yang luar biasa, gitu kira-kira. Nah, mungkin itu yang urun rembuk saya kepada kawan-kawan, khususnya untuk the strategic lab, bagaimana melihat posisi anak-anak muda, bagaimana melihat bahwa anak-anak muda di partai politik ini juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka persiapan ke arah masa depan. Tetapi ketika kita berbicara dalam rangka persiapan tadi, ini juga harus membutuhkan kesabaran. Bagaimana membentuk mentalitas anak-anak muda untuk kemudian siap untuk menjadi kader partai politik. Nah, ini persoalannya sabar atau tidak sabar, gitu kan? Kalau semua kita berorientasi bahwa pada saatnya kitalah yang harus segera sampai kepada kekuasaan, ini juga harus dipertimbangkan dengan sangat dalam ya, dengan sangat luas melihat ke depan bahwa ya kita harus sabar gitu. Untuk beberapa generasi misalnya, beberapa tahapan misalnya, ya kita harus sabar. Yang saya maksud tahapannya, untuk tahapan itu yang dimaksud itu ya bagaimana kita siap terjun dan partai politik juga melakukan rekrutmen, karena tugas pokok dari partai politik itu melakukan rekrutmen. Rekrutmen ini yang dimaksud adalah mempersiapkan, gitu. Jadi lapisan-lapisan generasi yang dimaksud juga harus dipersiapkan dengan sangat terbuka, Kalau partai ini ingin tetap langgeng. Nah, kesadaran ini yang harus dimiliki oleh partai politik, bahwa posisi anak muda begitu penting bagi kepentingan masa depan bangsa dan negara untuk kita menuju Indonesia yang lebih baik. Tapi siapa yang kemudian kita bisa mengajak orang untuk bersabar? Saya berguyon dengan teman-teman, ya kadang-kadang kita berguyon dengan teman-teman. Jangankan peluang buat anak muda, jangankan kesempatan buat anak muda. Sekarang mereka juga harus berhadapan dengan generasi yang belum tentu siap untuk mundur misalnya, atau belum tentu siap untuk mempersiapkan anak-anak muda kita untuk menyongsong masa depan bangsa, negara, atau membangun sistem politik negara yang lebih baik misalnya. Ini kan harus dipersiapkan, misalnya seperti itu. Jadi tidak semata-mata bahwa partai politik itu merupakan kendaraan yang kemudian akan menempatkan secara otomatis seseorang menjadi masuk ke area kekuasaan, masuk ke area suprastruktur. Nah, kalau partai politik kan masih berada pada posisi infrastruktur, gitu kan, pada posisi masyarakat yang bertugas memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Jadi kalau kita masih berada di wilayah partai politik, berarti kita belum masuk ke arah ke area kekuasaan sesungguhnya. Inilah yang diusahakan oleh partai politik agar partai politik bisa masuk ke area suprastruktur yang kita maksudkan adalah area kekuasaan tadi. Jadi tugas dari partai politik ini ya semaksimal mungkin adalah mempersiapkan itu kira-kira. Nah, kalau pertanyaannya anak muda mau jadi apa di partai politik, banyak hal yang bisa dilakukan. Siap untuk menjadi kader partai politik, menyiapkan diri untuk menjadi negarawan pastinya. Ya. Kita tahu momentum-momentum berharga di pengalaman Indonesia itu anak muda semua yang melakukan. Mulai dari para tokoh-tokoh pemuda kita yang membawa Indonesia merdeka itu juga anak muda. Gitu kan kira-kira itu. Nah, semangat itulah yang kita harapkan. Kemudian perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia ini juga dipelopori oleh anak-anak muda. Jadi saya percaya bahwa sistem politik kita ini akan lebih baik jika anak-anak muda yang dimaksud yang sudah bergabung di partai politik atau kemudian tugas dari partai politik merekrut anak-anak muda ini betul-betul memiliki kesadaran akan pentingnya kita membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Gitu kira-kira ya. Mohon maaf tadi saya mau share tapi saya karena ini berada di tempat yang tidak kondusif juga.
Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih untuk itu aja, itu pengantar saya. Kira-kira Mbak Milan dan kawan-kawan mudah-mudahan bisa sedikit apa ya. Kalau saya kan lebih pada posisi yang ngompori aja ini sebenarnya. Itu bahwa pada masa nanti ketika kita memasuki era ke depan di mana jendela peluang katanya pada konsepnya bonus demografi kan begitu. Ada jendela peluang yang luar biasa. Begitu juga di ranah politik kita juga ada jendela peluang. Kemungkinan pada saatnya ada sebuah momentum di mana generasi yang harusnya sudah mulai mundur gitu misalnya sudah tergantikan oleh generasi muda, anak-anak muda yang memang sudah dipersiapkan oleh partai politik atau kesadaran pada diri setiap anak muda yang memang ingin ikut bertanggung jawab atas kepentingan negara, atas kepentingan bangsa dan negara dengan daya kritis yang dimiliki oleh mereka. Kira-kira begitu, Mbak Milan. Saya kembalikan kepada Mbak Milan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Geva atas pemaparannya. Luar biasa sekali ya, bahwa menekankan pentingnya pengorganisasian kembali partai politik beserta pula orientasinya seperti itu ya Bu ya. Dan juga di situ ada benturan pragmatisme dan juga idealisme yang terjadi di kalangan anak muda. Hal ini mematik saya Ibu terhadap suatu tesis mahasiswa S2 UGM, Visipol UGM, yang menemukan bahwa dalam tubuh partai politik, pemuda itu sebetulnya hanya sebagai ikon simbolis seperti itu. Yang pada akhirnya di internal pun yang mengkonsolidasikan kekuasaan adalah masih generasi tua seperti itu. Nah, saya ingin dengar langsung dari para praktisi, bagaimana sebetulnya di internal teman-teman sekalian, apakah betul teman-teman ini dijadikan sebagai hanya simbolis seperti itu? Mungkin bukan cuma teman-teman ya, tapi juga bagaimana lanskap pemuda dalam tubuh partai. Apakah hanya sebagai simbolis seperti yang disebutkan oleh riset tersebut, atau oh enggak nih, sebetulnya enggak kok, tidak semata-mata hanya untuk kepentingan menaikkan suara dan juga menjaring lumbung-lumbung suara pemuda. Monggo, dimulai dari Mas Raudi mungkin, barangkali Mas. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Melan. Jadi tadi udah mendapatkan pemaparan luar biasa ini dari Bu Geva. Jadi saya melakukan garis besar di mana tugas partai politik itu untuk melakukan rekrutmen gitu ya Bu ya. Secara prinsip ini memang kalau kita analisa, saya sangat setuju dengan bagaimana tugas partai politik ini kita melakukan rekrutmen. Bahkan kami yang menjalani secara langsung, ibarat kita sudah melakukan open recruitment, kita mendapatkan banyak calon-calon yang siap untuk menjadi kader, yang siap menjadi seorang politisi lah ibaratnya gitu. Kemudian mereka ini dengan pertanyaan gagahnya menanyakan, Mas saya harus apa habis ini? Nah ini adalah pertanyaan yang seharusnya tidak mereka tanyakan, tetapi kita bisa bersama-sama untuk bergerak. Jadi gambarannya pendidikan politik ini memang harus kita tanamkan sebagai partai politik, tidak hanya melakukan open recruitment tanpa kita melakukan program-program yang jelas dan yang baik. Kemudian ini akan berhubungan kepada apakah kita anak muda itu hanya sebagai simbol ataukah kita sebagai player. Saya secara langsung melakukan kegiatan bahwa kita menjadikan anak muda ini sebagai orang yang bekerja bersama-sama. Jadi bukan hanya simbol ya Mbak ya. Kami di Kabupaten Sleman terus dilakukan komunikasi, baik mendengarkan masukan dengan lintas generasi, bagaimana kita bisa membuat suatu peraturan. Bahkan kami pun di internal partai politik, kita diberi amanah sebagai ketua DPD, sekretaris kami pun tidak memiliki usia yang jauh lah istilahnya. Ini jadinya memberikan harapan kepada kita untuk melakukan pergerakan-pergerakan politik yang masif, dan juga kita bisa bersama-sama melaksanakan program-program politik yang tentunya diharapkan oleh masyarakat. Jadi intinya kita tidak dijadikan sebagai simbol saja, tapi kita juga dijadikan sebagai bahan praktek. Jadi kita ada dua hal. Pertama, kita juga tidak hanya sebagai simbol, tapi kita juga menjadi bahan praktek. Apakah generasi baru ini benar-benar bisa menjalankan apa yang dia inginkan? Nah, dengan gambaran tersebut, maka kita akan bersama-sama melakukan konsepting dan bagaimana kita akan melakukan gerakan-gerakan yang sesuai, gerakan-gerakan penetrasi yang benar-benar dirasakan oleh generasi pendahulu kita.
memang benar generasi-generasi yang sudah ada sekarang ini ada pemikiran bagaimana untuk tidak memberikan ruang kepada kita. Tetapi ketika kita sudah melakukan gerakan-gerakan secara masif, masyarakat bisa merasakan gerakan kita, maka hal itu akan menjadi bias. Kita tidak lagi dianggap sebagai hanya simbol, tapi kita juga dianggap sebagai mesin gerakan tersebut. Halo? Oh ya, tadi terputus Mas. Apakah sudah Mas Rodi sudah selesai menyampaikan pendapat mungkin? Tadi terputus soalnya di akhir. Oh, Iya. Baik, menarik sekali ya bahwa yang Mas Rodi rasakan adalah bukan sekedar simbol, tapi lebih kepada mungkin bahan percobaan bagaimana mesin pemuda ini bergerak dan juga mencapai tujuan seperti itu ya Mas ya. Menarik sekali. Mungkin kita akan dengar dari Mas Ilyas nih. Bagaimana Mas Ilyas di tubuh Partai Golkar di Karanganyar maupun mungkin secara nasional ya? Bagaimana mungkin pemuda dan juga lintas generasi berinteraksi seperti itu, Mas? Ya, saya melihat terkait dengan generasi muda ini hanya dimaknai sebagai simbol. Saya kira kalau di dalam tubuh Partai Golkar, kita justru malah mengkolaborasikan. Jadi ketika dalam komposisi pengurus misalnya, itu tidak hanya kita dianggap sebagai simbol yang misalnya ditaruh di depan untuk menggait posisi elektoral misalnya, karena begitu banyak surplus demografi terkait dengan anak muda. Jadi terkait dengan hal tersebut, saya kira mengelaborasi antara generasi muda itu di dalam tubuh parpol itu, saya kira yang kita tekankan di Partai Golkar, bagaimana mereka itu menyampaikan gagasannya ketika partai itu kita lihat sebagai sebuah induknya. Ketika partai dilihat sebagai induknya, mereka memiliki fraksi di DPRD, itu fraksi itu yang nanti akan menerjemahkan policy makernya untuk berdiskusi dengan eksekutif. Jadi ketika di ruang diskusi di dalam induk parpol antara generasi partai yang misalnya muda ataupun yang tua, itu bisa diwajawantahkan nanti disampaikan di dalam paripurna di DPRD untuk mengusulkan misalnya rancangan peraturan daerah. Jadi ketika hal tersebut bisa dielaborasikan, tentu ada sedikit pergeseran paradigma, misalnya cara berpikir generasi muda lebih menonjol karena ditonjolkan di dalam bentuk raperda. Misalnya contohnya kalau kita mengusulkan undang-undang syarat pencalonan caleg legislatif minimal harus sarjana. Kita kan melihat minimalnya sekarang saat ini baru lulusan SMA. Dan itu padahal di sisi lain, apa yang kita diskusikan di dalam tubuh DPRD dan juga di eksekutif, di syarat menjadi eksekutif semuanya sudah banyak sarjana, sehingga bagaimana mengimbangi eksekutif ini dengan anggota DPRD yang mayoritas harus minimal sarjana. Di samping persyaratan undang-undang harus SMA, tetapi di Partai Golkar kita filter minimal harus S1 untuk mensyaratkan sebagai calon legislatif, sehingga fraksi nanti lebih hidup apa yang menjadi elaborasi generasi muda dan tua, sehingga makna simbol tadi bisa dilihat bukan hanya sekedar istilah, tetapi ide dan gagasannya itu bisa disampaikan ke dalam fraksi ataupun pandangan fraksi dalam rapat-rapat paripurna, sehingga rekrutmen parpol yang merekrut anak muda itu kerasanya sangat bisa kita rasakan, sehingga mereka tidak hanya menyampaikan secara omong kosong, tetapi bisa disampaikan langsung, mengeksersis apa yang menjadi kebijakan-kebijakan parpol yang akan dieksersis di dalam rapat DPRD ataupun yang lainnya. Sehingga banyak juga kita pengurus-pengurus kita di pusat maupun di daerah, anggota DPR yang muda-muda, dan kita juga ada DPR yang masih usianya di bawah 30 tahun semuanya. Saya kira itu, Mbak. Jadi itu justru tantangan kita, dan justru itu menjadi spirit kita dalam mengelaborasikan dan menempatkan generasi tua itu sesuai dengan makomnya. Kalau bahasanya Mas Nasmi kan makom. Nah, itu menempatkan mereka sehingga tempatnya generasi tua itu
memberikan pemikiran sehingga dielaborasikan di dalam tubuh partai politik. Saya kira itu, Mbak Mela. Iya, menarik sekali Mas Ilyas. Kita tadi melihat mengenai keterlibatan maupun interaksi pemuda dengan generasi tua di lingkup pembuatan kebijakan seperti itu ya Mas ya. Bahwa ternyata mungkin kalau yang Mas Ilyas pandang, interaksi itu juga bisa dibawa ke ranah pembuatan kebijakan yang lebih real dan juga lebih bisa berkonsentrasi antara gagasan anak muda dan juga gagasan generasi tua. Menarik sekali. Mungkin tadi juga sempat disinggung Mas Najmi, bagaimana Mas yang Mas rasakan mengenai pemuda versus generasi tua nih, kalau yang Mas rasakan kolaborasinya seperti itu? Iya, sebelumnya saya izin memvisualkan apa yang saya sampaikan, Mbak Sri Melan. Mohon berkenan, Bu dosen, Mas Raudi, Mas Ilyas. Gimana caranya? Ini saya sudah jadi host belum? Co-host. Mungkin bisa dicoba dulu Mas, kayaknya sudah bisa. Sudah ya, sebentar. Kesulitan tadi saya juga. Sebentar, saya coba. Oh, itu bisa. Apakah terlihat? Terlihat sudah bisa. Ya. Ya. Alhamdulillah terlihat. Ini kiblat umat Islam. Logo P3. Oke, untuk menjawab mohon izin Bu dosen, Mbak Sri Melan, moderator, Mas Raudi dan Mas Ilyas Akbar. Memang menjadi tantangan tersendiri ya bagi saya untuk menjawab apakah anak muda itu hadir di dalam partai sebagai simbol belaka atau justru memang dalam bentuk partisipasi yang melahirkan sebuah output yang optimal gitu. Saya ingin menggambarkan di sini memang tantangan personal saya itu ada di partai yang notabene ini menjadi partai Islam tertua di Indonesia. Partai yang lahir sejak tahun 73 gitu ya, gabungan dari 4 fusi, Partai Nahdlatul Ulama, Serikat Islam Indonesia, Perti dan Parmusi, yang akhirnya memang ada beberapa perubahan-perubahan yang kami rasakan gitu ya. Dan angin segar itu mulai muncul di era ketika saya ini masuk ke dalam partai ini. Gitu. Ya, ini pimpinan saya kurang lebih secara ketokohan beliau sudah tidak diragukan lagi gitu ya. Haji Lulung telah besar dan membesarkan partai kami P3 yang sempat dipinjam sama Mas Raudi. Mas Raudi mohon izin saya pulangkan Pak Haji Lulung ya Mas Raudi ya. Silahkan. Semoga semakin baik ini nanti beliaunya. Amin ya Allah. Ya, dengan fenomena penunjukan gitu ya, Pak Haji Lulung menunjuk saya untuk mendampingi memang menjadi tantangan tersendiri. Apakah sebagai simbol atau justru sebagai jawaban? Saya ingin menjawab ini sesuai fakta di lapangan ya. Sekalipun saya belum hadir di parlemen, namun partai kami cukup berbenah, cukup terasa perubahan-perubahan yang signifikan, termasuk ketika kepengurusan tingkat nasional sampai tingkat daerah itu didominasi atau setidaknya diimbangi oleh anak-anak muda. Di DKI Jakarta tersendiri itu kurang lebih dari 35 pengurus harian, ada 8 diantaranya itu masuk ke golongan generasi Z. Belum lagi yang generasi millennials itu lebih dari 8 itu, ada sekitar kurang lebih 7. Nah, ini menggambarkan bahwa ada semangat yang memang cukup serius gitu ya dari partai kami, mengingat partai kami cukup ada di posisi yang mengkhawatirkan gitu ya, karena kemarin ada berbagai situasi tsunami politik yang ada di partai kami sehingga mengharuskan kami untuk berbenah diri. Ya, ini tadi sudah sempat saya singgung terkait tugas dari rekrutmen partai politik itu sendiri, bahkan ada beberapa standar gitu ya, di antaranya partai kami menerapkan 30% di antara
pengurus harian itu harus diisi oleh perempuan. Gitu. Jadi katakanlah dari 35 pengurus itu kurang lebih ada 10 sampai 11 pengurus perempuan. Ini menandakan bahwa partai kami P3 itu sudah sangat menunjukkan kepeduliannya, bukan hanya sekedar simbol belaka, tapi dalam tataran penetapan sebuah kebijakan, biasanya anak-anak muda ini memang pos-posnya itu sesuai segmennya gitu ya. Jadi di sini saya membagi ke beberapa langkah pembangunan dari partai kami. Yang pertama ialah penciptaan ruang temu. Ini ya artinya ruang interaksi atau ruang kolaborasi itu menyatukan dari semangat-semangat inisiatif sosialisasi sehingga pemberdayaan atau pelatihan dari anak-anak muda di DKI Jakarta itu akan lebih terasa dampaknya. Saya melihat fenomena anak-anak muda ya, Bu dosen mohon izin di Jakarta terutama memang melihat politik itu agak alergi. Melihat politik itu sebagai hal yang menggelikan gitu ya. Bahkan mereka sampai memilih untuk misalkan kita sama-sama tahu bahwa sebagai jembatan aspirasi masyarakat itu melalui partai politik. Tapi mereka memilih untuk menyuarakan lewat platform change.org atau juga kitabisa.com gitu ya. Atau juga mereka tidak memilih untuk hadir dalam perumusan kebijakan-kebijakan lainnya, mereka akan lebih memilih untuk mendirikan startup kalau itu kaitannya dengan persoalan ekonomi. Nah, karakter-karakter seperti itu memang sudah mengakar gitu ya, terutama di anak-anak muda di ibu kota, karena memang lagi-lagi percontohannya, tokoh-tokohnya itu tidak mencerminkan sebagai suri tauladan yang baik. Nah, kami melakukan proses kaderisasi, ada juga pendidikan politik yang dibungkus oleh sebuah institusi yang bernama Sekolah Politik ya di Partai Persatuan Pembangunan. Barangkali Mas Ilyas Akbar kalau nggak salah namanya itu Golkar Institute punya juga ya. Mas Raudi Akmal saya kurang paham di PAN itu seperti apa. Yang memang akhirnya muaranya adalah kepemimpinan nasional. P3 akan bertanggung jawab untuk melahirkan proses regenerasi kepemimpinan nasional dan dalam hal ini harus diatur dari segala proses yang sudah terencana, terukur, dan terprogram agar melahirkan kader-kader politik yang berintegritas. Lalu ya ini tadi saya sudah singgung di awal terkait bagaimana dinamika munculnya politisi-politisi yang instan gitu ya, tidak melalui proses penempaan pendidikan yang matang sehingga pemahamannya sekedar politik itu sebagai alat merebut kekuasaan. Kalau di partai kami, karena nuansanya itu begitu Islam, saya selalu mengategorikan bahwa jalan politik adalah sebuah wasilah. Jalan politik itu adalah medium, bukan tujuan. Seringkali orang melihat politik itu sebagai tujuan. Nah, ini saya ingin perbaiki gitu ke teman-teman muda bahwa politik itu sebenarnya sebagai tool, sebagai wasilah untuk memperjuangkan aspirasi, untuk melahirkan sebuah pembaharuan seperti yang tadi disampaikan juga oleh Mas Raudi dan Mas Ilyas gitu. Nah, pertanyaannya adalah anak muda mampu atau tidak berperan? Apalagi zaman terus bergerak gitu ya. P3 saat ini juga punya PR yang sangat besar mengingat 2024 adalah mayoritas suaranya itu ada di anak-anak muda gitu ya. Ya artinya memang kemunculan saya misalkan dalam hal ini mendampingi Haji Lulung yang sudah sangat senior. Saya bahkan kadang-kadang manggil beliau itu engkong gitu ya. Beliau manggil saya nak terkadang, itu menjadi menarik sekali di dalam wajah perpolitikan di partai kami gitu karena muncul ruang-ruang dialogis yang tidak bersekat gitu ya anak-anak muda sehingga memiliki kenyamanan gitu ya untuk melahirkan program yang sifatnya menyentuh kepemudaan. Ya, di sini salah satu statement saya memang pernah dirilis juga di media terakhir mengingat bahwa gimmick-gimmick seperti partainya anak muda gitu ya, itu perlu dievaluasi ulang. Karena survei yang tadi di awal memang menjadi gambaran bahwa gimmick saja tidak cukup. Kaum muda itu butuh ruang dan tindakan nyata. Gitu. Ya misalkan kita bicara soal ada satu partai yang di ibu kota itu cukup tinggi gitu ya, tapi di daerah belum begitu merata distribusi suaranya, yaitu kan selalu ada klaim-klaim tersendiri bahwa kami partainya anak muda, kami
tempatnya anak muda berkolaborasi ya, saya rasa tidak cukup sekedar gimmick belaka. Barang Halo Mas Asmi, sepertinya terputus suaranya atau gimana? Mas Asmi. Halo. Teman-teman di tempat teman-teman Bang Najmi ini suaranya jelas atau terputus? Terputus. Atau hanya di tempat saya? Iya, Terputus Kak Milan. terputus Mbak Milan. Bang Najmi bisa terhubung kembali? Atau terkendala sinyal? Ya, nampaknya terkendala sinyal. Jadi saya kira tadi merupakan PowerPoint yang terakhir ya dari Mas Najmi mengenai bagaimana pemuda di lingkungan P3 seperti itu. Yang Bang Najmi tadi sampaikan mengenai tren pemuda di Jakarta yang berorientasi kepada politik bukan ke jalan partai, yang melakukan aktivisme di luar itu, di luar kanal-kanal tersebut. Sebetulnya itu merupakan suatu fenomena global ya saya kira. Sebuah studi yang dilakukan oleh Pipa Norris juga menyebutkan bahwa di Amerika pun terjadi tren yang sama. Pemuda itu cenderung tingkat partisipasi terhadap politik menaik, cuma merupakan aktivisme politik di bidang di bidang selain keanggotaan partai politik seperti itu. Jadi di bidang aktivisme, di bidang protes maupun yang sifatnya memang tidak mengarah ke elektoral seperti itu. Kemudian, sebentar, apakah saya masuk? Soalnya di layar saya gelap semua teman-teman. Suara saya masuk tidak ya? Masuk, suaranya masuk Mbak Mila. Oh iya, siap. Terima kasih Ibu. Iya Ibu, bagaimana Bu? Sebelum kita masuk ke tanya jawab ya Bu ya. Mungkin dari Ibu Bipa ada tanggapan bagaimana nih, nampaknya partai-partai sudah mulai berbenah diri Bu. Bagaimana adanya restrukturisasi, adanya pembukaan gagasan yang tadinya kolot seperti itu jadi sekarang pro gagasan anak muda seperti itu. Bagaimana Bu kiranya dunia demokrasi kepartaian kita ke depan? Seperti itu, Bu. Saya ingin menggambarkan secara umum sebenarnya bagaimana sih sebenarnya psikologis anak-anak muda kita misal tumbuh. Saya melihat bahwa saat ini sedang tumbuh subur yang namanya kesadaran kritis kelompok muda. Dan ini adalah sebuah peluang besar kalau kita berharap bahwa ke depan ini akan kita dapatkan kondisi politik yang lebih baik sebenarnya. Ini yang ingin saya kemukakan. Saya ingin optimis melihat perkembangan ke depan tanpa memperhadapkan sebenarnya. Nah, ini akan bisa muncul kalau ini muncul ya dalam arti kesadaran secara alamiah. Karena apa? Anak-anak muda ini kan sebenarnya khususnya generasi milenial dan yang akan datang ini generasi Z, sebenarnya mereka ini kan hidup dalam yang kita namakan native democration ya. Native demokrasi itu artinya mereka secara alamiah mengalami situasi itu. Ini yang merupakan sebuah potensi besar sebenarnya kalau kita ingin mengembangkan sesuatu di mana anak-anak muda ini bisa memberi harapan yang sangat besar atas apa yang kita inginkan ke depan. Nah, hubungan anak muda dengan partai politik ke dalam konteks diskursus politik demokrasi di Indonesia ini menjadi sangat penting. Jadi semangat dari reformasi ini memberi sebuah ruang gerak yang luar biasa bagi terbentuknya cara berpikir yang lebih demokratis. Nah, inilah yang kemudian diharapkan muncul. Apakah mereka yang sudah bergabung di partai politik yang kemudian bisa memunculkan ide-ide kritisnya, gitu ya, ide-ide kritisnya tanpa terhenti oleh situasi apapun. Jadi kalau di luar tadinya mereka adalah aktivis-aktivis yang bersuara lantang, gitu kan. Nah, apakah
di dalam partai politik mereka bisa juga bersuara lantang sebagaimana yang kita gambarkan tadi. Itu yang saya ingin sampaikan. Kemudian ada hal yang sangat menarik sebenarnya, mentalitas sosial politik milenial. Ini juga harus dilihat sebagai sebuah potensi besar untuk kita memberi ruang kepada anak-anak muda di partai politik. Saya akan bicara hal yang sama ketika saya berhadapan dengan kawan-kawan dari partai politik. Bahwa ini nggak bisa disederhanakan. Satu misalnya mentalitas yang saya maksudkan adalah bagaimana tingkat keterdidikan generasi sekarang mungkin jauh lebih baik gitu kan. Mereka lebih sistematis dalam rangka mendapatkan berbagai pengetahuan. Kemudian keterbukaan informasi dalam situasi saat ini luar biasa gitu kan. Kemudian literasi politik ini juga bisa dilakukan oleh partai politik, tetapi juga informasi ini memberi pembelajaran yang luar biasa. Kemudian pada umumnya anak-anak muda ini kan menguasai dunia digital ya, yang itu kalau untuk generasi seperti generasi saya baby booming itu sebenarnya hanya mampu mengoperasikan saja, tetapi banyak hal kita juga mentok. Jadi apapun anak-anak muda lebih unggul. Selanjutnya adalah piawai melakukan elaborasi teknologi dan aplikasi digital tadi ini menguntungkan untuk memberi informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka membangun kesadaran politik bangsa gitu. Jadi berbeda sekali dengan masa sebelumnya di mana kita pada umumnya kita ignore. Bahkan pada kondisi kekinian misalnya muncul lagi situasi antrust terhadap partai politik, terhadap dunia politik yang sedang berkembang misalnya. Bisa saja terjadi, tetapi harus digarisbawahi dan kita catat bahwa anak muda ini kadang-kadang generasi milenial khususnya ini memunculkan sesuatu yang di luar dugaan kita gitu. Kira-kira seperti itu. Ini gambaran saya ya. Kemudian intensitas berselancar di sosial media yang sangat tinggi ini juga memberi harapan yang luar biasa. Jadi saya berbicara dalam kerangka yang sangat umum bagi kepentingan bangsa ke depan sebenarnya. Saya tahu persis gitu kan. Artinya misalnya di partai politik itu ya anak-anak muda yang bergabung di partai politik itu ya harus betul-betul memiliki idealisme. Kalau saya bilang ya mulai dari pasang spanduk pun harus dilakukan karena ini proses pembelajaran sebenarnya. Tetapi saya justru khawatir misalnya ada anak muda yang kebetulan sudah duduk di legislatif misalnya, itu mengatakan ya saya bergabung di partai ini karena saya ingin masuk kekuasaan misalnya. Itu kan ironi dalam gambaran kita. Tetapi saya pada posisi tertentu justru optimis terhadap mentalitas yang memang luar biasa pada anak-anak muda. Hanya ada ruang nggak yang diberikan seluas-luasnya. Jadi anak muda dalam dinamika diskursus publik misalnya ini memiliki memiliki kecenderungan yang sebenarnya memberi harapan. Ya, karena jiwa yang kritisnya itu semangat yang sangat kritis, kemudian mereka mampu membangun opini dan mampu melakukan perjuangan atas keberpihakan pada kepentingan hal-hal yang terkait dengan pemenuhan baik kesejahteraan maupun keadilan pada posisi masyarakat, mereka tahu persis gitu. Nah, hanya kalau tidak diberi ruang, emang tidak banyak memberikan harapan kemudian sebaliknya. Nah, itu salah satunya kenapa saya senang sekali ketika saya bisa melihat sosok-sosok anak-anak muda yang betul-betul siap untuk menjadi calon negarawan ke depan. Karena kita kadang-kadang ya ini harapan kita kan begini, misalnya di legislatif pada periode sebelum bahkan nanti yang akan datang saya tidak tahu, lebih dari 60% itu diisi bukan pure negarawan karena mereka tidak dipersiapkan. Nah, inilah kelebihan partai politik dalam rangka rekrutmen. Hanya partai politik dan Tuhan yang tahu siapa yang direkrut untuk kepentingan merebut kekuasaan. Ini juga menjadi catatan kita gitu. Jadi harapan saya terutama kepada kawan-kawan yang memang mewakili partai politik dan mereka adalah kelompok muda, ini kalau bisa memang melakukan terobosan yang berarti ya, dan berpikir secara kritis demi kepentingan bangsa dan negara, dan tidak akan merugikan
Artinya dalam posisi tertentu apa yang kita lakukan adalah dalam kerangka berbuat sebaik-baiknya bagi kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana pernah ditunjukkan oleh para anak-anak muda terdahulu misalnya. Bagaimana kepeloporan mereka dan sebagainya. Nah, ini yang harus dibangun. Menurut saya partai politik yang punya tugas utama untuk memberikan pendidikan politik kepada anak-anak muda dan mensosialisasikan apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda dalam rangka menyalurkan apa yang menjadi aspirasi dan sesuatu yang saya maksudkan sebagai apa ya, ikut mengkritisi perjalanan bangsa dan negara demi perbaikan dan demi mencapai apa yang menjadi tujuan terbaik bangsa kita, bangsa Indonesia. Kira-kira seperti itu. Tambahan saya, Mbak Melan. Silakan, Mbak Melan. Baik, terima kasih banyak, Ibu. Kalau boleh saya garis bawahi ya, bahwa sebetulnya idealisme itu, harapan itu akan terwujud jika ada ruangnya, seperti Bu ya. Menarik sekali, teman-teman sekalian. Keempat narasumber kita semua sangat luar biasa ya dalam membuka diskusi, dalam memantik diskusi, dan juga membuka hal-hal yang mungkin belum pernah kita dengar dari di luar forum ini seperti itu. Kemudian mari kita beranjak kepada sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, Mas Raudi ya tadi izin katanya harus meninggalkan forum karena ada demonstrasi jadi beliau harus menemui massa seperti itu. Mungkin kami membuka sesi pertanyaan, teman-teman. Barangkali ada yang ingin ditanyakan maupun disampaikan. 3 pertanyaan mungkin ya. 3 penanya dipersilahkan. Bisa angkat tangan maupun menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Mumpung kita ketemu langsung dengan praktisi dan juga akademisi, tentunya hal-hal yang mungkin kita penasaran banget nih mengenai keterlibatan maupun intrik-intriknya pun kalau misalnya mau ditanyakan, barangkali mau dibuka seperti itu oleh para praktisi seperti itu. Monggo kawan-kawan, dipersilahkan untuk raise hand maupun menuliskan di kolom komentar. Apakah ada yang ingin bertanya? Teman-teman, oh iya. Monggo Mas Sabibul Aslam, dipersilahkan jika ingin open mic. Izin bertanya ya, Mbak Moderator. Iya, monggo. Kita kan tahu nih, anak muda sekarang itu banyak yang memperhatikan isu-isu kontemporer, terutama di isu-isu politik nasional. Namun, yang kita tahu, kebanyakan mereka masih apatis terhadap partai politik. Entah itu karena parpolnya sendiri atau figur dari partai politik tersebut, kita nggak bisa menafikan hal itu. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan, ada nggak sih langkah-langkah solutif dari Bu Gefarina Johan selaku pengamat politik dan dosen ilmu politik UIN Jakarta. Kebetulan saya juga mahasiswa UIN Jakarta, Bu. Saya mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab. Nah, terus ini saya juga ingin bertanya kepada Mas Ilyas selaku Ketua DPD Golkar Karanganyar. Gimana sih rekrutmen anak muda khususnya mahasiswa untuk masuk ke partai politik? Apakah karena saudaranya di situ kan? Atau karena orang dalam? Kan selama ini partai politik tuh oke lah punya sayap-sayap untuk di mahasiswa. Kayak seperti 5-nya Nasdem,
terus Gemasa banyak PKB. Namun yang saya pahami itu nggak ada kayak semacam kayak semacam open recruitment yang dilakukan organisasi-organisasi ekstra di kampus-kampus itu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Terima kasih kepada moderator dan strategi lab, diskusinya malam hari ini sangat menarik sekali. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Sabilul ya. Mungkin Mas Hikari, Mas Ersada, disimpan dulu kali ya Mas, biar kita langsung nanti pertanyaan jawaban, biar nanti kita nggak terlupa dengan pertanyaannya. Begitu mungkin? Ditunggu ya Mas ya. Kami akan melempar dulu ke Ibu Geva. Bagaimana Bu mengenai langkah solutif dari partisipasi anak muda yang nggak mau ke partai politik seperti itu? Karena memang jenuh dan lain sebagainya. Monggo Bu. Iya, saya kembalikan pada awal saya mengatakan bahwa hak memilih dan hak dipilih itu tidak semua anak muda menyadari itu. Betapa mahalnya hak memilih, betapa mahalnya hak dipilih. Nah, itu sadar atau tidak, itu kan kewajiban kita. Kewajiban negara untuk memperluas informasi bahwa ini adalah hak yang memang harus diminati oleh anak-anak muda kita, gitu kan. Itu satu. Yang kemudian yang kedua bahwa partai politik hari ini harus berprasangka positif bahwa kaderisasi politik menemukan ladang persemaiannya gitu loh. Luar biasa karena anak-anak muda tadi kan saya sudah menyebutkan beberapa unsur-unsur penting yang tumbuh kembang subur di kalangan anak muda adalah bagaimana caranya membangun satu negara punya kewajiban memberikan pendidikan politik kepada warga bangsa termasuk anak-anak muda itu dengan segala kebesaran hati ya tentu saja ya. Kebesaran hati ini yang kita tunggu sebagai publik ya, kita harus membangun opini seluas-luasnya. Kesadaran publik yang saya maksud ini juga kesadaran yang bisa mendorong partai politik untuk melakukan perubahan. Untuk melakukan perubahan. Kenapa sih misalnya masih ada kelompok tua yang masih bertahan, tapi itu yang terjadi. Tidak seperti dulu misalnya masa-masa saya nggak berarti bernostalgia ya. Kalau dulu tuh kan anak-anak muda itu diberi cantolan. Dan yang tua, yang generasi yang lebih tua itu siap mengkader gitu loh. Sehingga yang muda ini punya harapan. Tetapi sekarang ini kan berhadapan. Posisinya berhadapan. Saya mungkin agak sedikit vulgar ya mengatakan ini yang pada posisi tertentu ini yang generasi yang lebih tua ini juga nggak mau kalah. Jadi mereka masih memperebutkan. Jadi tidak siap untuk memberikan ruang. Tidak semua kita siap untuk menjadi kingmaker gitu kan, mempersiapkan anak-anak muda ini. Tetapi anak muda ini juga misalnya anak-anak muda ini juga terlalu pragmatis untuk seketika jadi misalnya. Nah, ini yang saya maksud bahwa partai politik harus menyadari bahwa anak-anak muda kita hari ini memiliki kesadaran kritis yang tidak kalah unggulnya. Jadi jangan bernostalgia bahwa secara moral seolah-olah yang tua lebih baik daripada yang muda. Yang muda ini daya kritisnya oleh partai politik. Fungsi partai politik itu ya harus kita bangun ya. Bangun, saya nggak tahu bagaimana, apakah dari kelompok para kayak semacam The Strategic Lab ini mampu melakukan roadshow kepada partai-partai politik dan kemudian mengingatkan fungsi pokok dari partai politik itu diantaranya adalah bagaimana partai politik memberikan jalan, menjalankan sesuatu yang terkait dengan pembentukan sistem politik. Jadi mengupayakan penyiapan kader lebih baik, ya. Kemudian partai politik harus dapat menjalankan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik. Nah itu harus disadari. Rekrutmen itu yang dimaksudkan bukan sekedar memenuhi bagaimana partai bisa berkuasa. Kan banyak kemudian partai politik menjadi sangat pragmatis. Itulah yang kemudian mohon maaf Senayan itu isinya pernah dihitung itu lebih dari 60% isinya pedagang. Isinya pedagang tanpa memperhitungkan bahwa anak muda, saya maksud pedagang ya dalam tanda kutip ya, mohon maaf. Saya harus mengatakan ini kita bisa lihat kok latar belakang dan sebagainya. Di mana anak-anak muda yang seharusnya
bisa menjadi lapisan kader yang punya arti penting bagi kepentingan kelangsungan partai. Ini kan kekhawatiran kita justru partai politik akhirnya habis, gitu kan? Habis ditelan oleh maksud saya apa? Ya sedikit demi sedikit itu nanti akan terdegradasi gitu loh. Pemilihnya kemudian menjadi tidak berminat. Ini hati-hati. Nanti kita lihat menjelang 2024 ini beberapa partai politik mungkin harus terdegradasi oleh situasi di mana tidak lagi diminati, di mana ideologi yang ditawarkan itu ideologi partai dalam tanda kutip ya saya maksud ya, platform partai kemudian tidak menjanjikan, sehingga muncullah sesuatu situasi yang disebut dengan antras di tengah-tengah masyarakat, apalagi anak-anak muda. Nah, partai politik berkewajiban melaksanakan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi jabatan politik. Jadi harus betul-betul selektif. Kalau ingin partainya kemudian tetap marketable ya di tengah-tengah masyarakat dan tetap dipilih oleh masyarakat. Jadi jangan khawatir Mas Saibul Aslam ya Mas Aslam bahwa kitalah yang harus memberikan kesadaran. Kalau perlu The Strategic Lab ini mampu melakukan roadshow sebelum pemilu yang akan datang sekalipun jauh-jauh hari untuk memberikan kesadaran jangan sampai pada saat persiapan untuk menghadapi pemilu yang akan datang itu gelap mata gitu. Itu kan menyakitkan dan membuat anak-anak muda menjadi putus asa dan mereka punya saluran yang lain gitu kan misalnya kira-kira seperti itu. Jadi tidak lagi berorientasi kepada politik bangsa ini gitu. Saya lebih optimis untuk membangun idealisme. Jadi jangan khawatir bahwa kita bisa memberi kesadaran lah, membangun opini di tengah-tengah masyarakat. Kalau itu namanya opini ya, atau membuat kertas kerja yang sangat berarti sehingga ini bisa didengar, itu satu. Kemudian make a voice ya, jadi membuat suara, menyuarakan sesuatu. Kemudian yang kedua tentu saja ya kalaupun misalnya masih terjadi hal-hal yang tidak bisa ditolerir misalnya ya apa boleh buat misalnya ya anak-anak muda harus berani menyuarakan itu secara lantang. Saya tidak ingin dalam rangka provokasi ya, tetapi itu harus. Karena kalau tidak begitu tidak akan ada perubahan. Tidak akan ada perubahan. Mungkin yang paling penting adalah situasi saat ini kan terlihat bahwa partai politik itu ada kecenderungan tidak diminati karena antras tadi. Di tengah-tengah masyarakat kemudian merasa tidak percaya karena pada kenyataannya partai politik kan banyak melakukan hal-hal yang tidak bisa diterima lah oleh rakyat yang betul-betul berharap. Legitimasi yang diberikan itu kan sebuah pengakuan bahwa mereka layak untuk mewakili gitu kan. Nah, layak itulah yang harus kira-kira itu dari saya. Baik, terima kasih Ibu Giva atas jawabannya. Jadi ada dua sisi ya, antara perbaikan sistemnya dan juga pembangunan kesadaran. Kalau kita bisa dengar kesadaran kelas, kali ini kita dengar kesadaran generasi, seperti itu. Menarik sekali. Sekarang pertanyaan kedua untuk Mas Ilyas nih. Bagaimana Mas rekrutmen di partai politik, khususnya apakah juga suaranya hilang. Latar belakang dari sebuah calon seperti itu. Monggo Mas. Terkait dengan rekrutmen Mbak Melan, saya sepakat dengan Bu dosen, Bu Givarina, bagaimana sebetulnya parpol ini bisa merekrut para kader ataupun calon kader yang mampu menduduki jabatan publik, dan rekrutmen itu harus betul-betul mampu memiliki kapabilitas ataupun kapasitas yang bagus sesuai dengan buku baru yang berjudul bagaimana parpol itu menjaga sebagai gerbang demokrasi sehingga tidak timbul para kader ataupun calon-calon kader yang menduduki jabatan publik itu tidak bisa menjaga idealismenya di samping mereka memiliki pimpinan partai politik di tingkat
pusat maupun provinsi. Sehingga di samping mereka memiliki nilai-nilai yang harus diperjuangkan untuk menduduki ataupun memperjuangkan nilai tersebut pada saat kampanye misalnya, sehingga mereka nilai itu bisa diwejawantahkan ke dalam gagasan ataupun mengeksersis dalam sebuah kebijakan. Sehingga partai harus betul-betul memberikan ruang yang lebih, tetapi tetap harus menjaga bagaimana parpol ini tidak kemasukan kader yang cenderung misalnya otoriter ataupun yang lain sebagainya, sehingga demokrasi tetap hidup. Dan tentu bagaimana caranya kita merekrut para mahasiswa misalnya untuk masuk ke dalam ataupun minat terhadap parpol. Tidak bisa kita pungkiri memang saat ini para anak muda itu cenderung kurang respect terhadap partai politik, dan itu padahal di sisi lain parpol di dalam demokrasi ini menjadi sangat penting yang harus dibangun bersama, dikritiki bersama, dievaluasi bersama, sehingga parpol ini semakin lebih mengasihkan ataupun gagasan diskusinya semakin lebih bisa diminati. Jadi bagaimana cara kita merekrut para mahasiswa? Ya kita tanya apa sebetulnya yang menjadi interest kepentingan mereka. Ketika mereka melakukan demo misalnya ataupun melakukan menyampaikan gagasan aspirasinya, idenya, itu kita tawarkan. Kalau di Karanganyar misalnya mahasiswa yang memiliki komunitas kedaerahan. Nah, mahasiswa daerah kita tanyakan apa aspirasinya, mau tidak menyampaikan aspirasi melalui kami Partai Golkar, nanti kita sampaikan ke dalam lembaga DPRD ataupun eksekutif, sehingga pada saat kita menyampaikan aspirasi itu kita memiliki dasar, oh memang aspirasi ini betul-betul yang kepingin diharapkan para mahasiswa. Misalnya mahasiswa kepingin menyampaikan aspirasinya untuk mensubsidi UKT mahasiswa ataupun pemerintah agar membantu UKT. Kita sampaikan melalui fraksi kita, sehingga notulensi fraksi kita jelas memiliki dasar untuk didiskusikan di dalam rapat paripurna. Pada intinya yang penting bagaimana partai itu bisa menjawab apa yang menjadi kegelisahan masyarakat, apa yang menjadi kepentingan masyarakat, dan harus terrealisasi. Kalau tidak terrealisasi dan kita misalnya menyampaikan hal-hal tetapi tidak terrealisasi, tidak ada gunanya. Saya kira forum daripada penyampaian kita di dalam partai politik hanya mampu misalnya mengkritisi saja tetapi tidak terrealisasi. Sehingga kepentingan mahasiswa kita tanya dan kita elaborasikan ke dalam pandangan-pandangan fraksi di dalam DPRD, dan itu sangat jelas, dan saya kira dalam rapat paripurna pasti ada notulensinya, catatan kepada pemerintah, catatan kepada lembaga DPRD. Saya kira itu, Mbak Melan. Baik, terima kasih banyak Mas Ilyas. Berarti ada keterbukaan tapi juga ada mekanisme penjagaan gerbang kayak gitu ya Mas ya. Yang dikutip dalam buku Bagaimana Demokrasi Mati ya Mas ya, salah satunya. Menarik sekali. Karena tadi pertanyaan untuk Ibu Geva dan juga Mas Ilyas, maka dari itu kita akan beralih ke pertanyaan kedua ya. Tadi ada Mas Ersada. Monggo Mas, jika ingin open mic, dipersilahkan. Ya, cek kedengeran ya Mbak Melan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Geva, yang saya banggakan juga teman-teman, Mas Ilyas, Mas Raudi, dan juga Mas Najmi, beserta rekan-rekan yang hadir dalam diskusi semua. Pertama mungkin merespon ya, sebagai bagian dari masyarakat sipil yang tidak berpartisipasi dalam politik, saya kira salah satu fenomena hari ini ada regresi demokrasi di Indonesia, dan salah satu unsurnya yang menghadirkan regresi itu ada regresi dari atas yang disebabkan salah satunya oleh aktor-aktor politik, termasuk partai. Apa yang disampaikan oleh Mas Ilyas tadi, saya kira itu harapan yang positif, ya partai bisa mendengar aspirasi. Tetapi dalam kenyataannya, saya menyampaikan fakta, misalnya terkait dengan pemecatan 57 plus 1 pegawai KPK, isu korupsi itu salah satu isu yang digandrungi oleh kaum muda.
tetapi hanya satu fraksi setahu saya yang merespon, ada satu tokoh politik, itu Pak Arsul Sani dari P3 yang memberikan respon positif terkait dukungan terhadap 58 pegawai KPK, tapi tidak ada partai lain. Itu satu. Yang kedua, dengan isu-isu kontemporer yang ada sekarang, seperti permasalahan lingkungan, berkaitan dengan Omnibus Law, yang kemarin sempat rame, ada ribuan masyarakat yang bergerak, gitu. Tetapi kita bisa menyaksikan bahwa apa yang disahkan, apa yang terbit, itu justru kontraproduktif dengan harapan publik. Nah, itu mungkin intro, tetapi poin besar saya, salah satu kritik terhadap situasi terutama institusi pendidikan, karena ada Bu Geva juga selaku dosen akademisi di UIN, teman-teman, salah satu gap yang menjadi permasalahan antara teman-teman muda dengan partai politik adalah maraknya pelarangan berpolitik praktis, termasuk juga di institusi pendidikan. Terutama kita menyoroti di tahun 2018 misalnya Kemendikti menyampaikan larangan mahasiswa untuk berpolitik praktis. Padahal Daniel Dakida itu dalam tulisannya Cendekiawan dan Orde Baru itu menggambarkan bahwa kita tidak boleh naif, cendekiawan itu begitu dekat dengan Orde Baru atau dalam hal ini punya relasi yang menarik dengan dunia politik. Nah, situasi ini menyebabkan bisa jadi anak muda itu malu atau sungkan untuk menunjukkan kedekatannya dengan partai politik tertentu karena maraknya pelarangan. Nah, bagaimana Bu Geva terkait dengan situasi yang melarang atau dianggap sebagai satu tindakan yang tidak lazim, sehingga berpolitik itu menjadi bagian dari yang malu-malu atau kadang-kadang harus disembunyi-sembunyi ketika menunjukkan bahwa teman-teman muda, terutama mahasiswa, itu punya afiliasi politik dengan partai, bukan dengan organisasi kemahasiswaan, tapi dengan partai secara clear begitu. Padahal mungkin di tataran atas, di tataran staf pengajar maupun rektornya bahkan itu punya kedekatan yang bisa disaksikan sangat manis gitu dengan baik rezim yang berkuasa maupun oposisi. Lalu untuk teman-teman muda yang sekarang berpartai politik, bagaimana merespon atau menjembatani lah agar partai itu bisa punya relasi yang baik dengan teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa yang berada di kampus. Apakah mungkin ke depan akan menjadi satu produk undang-undang yang mendorong kebijakan untuk bahwa berpolitik praktis atau menjadi bagian dari partai politik itu bukan sesuatu yang dilarang ketika Anda masuk organisasi mahasiswa, aktif dalam BEM, maupun dan sebagainya begitu. Sehingga gap yang ada dalam partai politik dan anak muda itu salah satunya bisa diretas melalui institusi pendidikan, dalam hal ini kampus. Yang mana kampus itu menjadi ruang yang cukup baik dalam menghadirkan gagasan-gagasan kritis teman-teman mahasiswa, yang mungkin outputnya tidak masuk ke partai, tetapi dalam bentuk aktivisme sosial yang lain. Begitu, terima kasih. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Hikari atas kritik dan juga pertanyaannya. Sebelum kita beranjak kepada tanggapan atas kritiknya Mas Hikari, kita mungkin ke Ibu Geva dulu. Bagaimana Bu atas pertanyaan Mas Hikari mengenai tanggapan Ibu terhadap institusi pendidikan yang cenderung mentabukan partai politik terhadap kehidupan mahasiswa seperti itu, Bu? Iya, saya setuju ya. Jadi kampus itu jangan menjadi, dulu kita sering mengatakan menara gading gitu. Artinya membentuk kelompok-kelompok elit yang tidak peka terhadap persoalan politik, sosial politik bangsa misalnya. Di satu sisi memang ada beberapa yang terkait dengan kebijakan yang memang tidak kondusif ya. Nah inilah yang sedang misalnya bahkan mahasiswa itu dilarang berorganisasi. Bahkan organisasi ekstra yang banyak menghantarkan para tokoh-tokoh muda pada masanya misalnya itu kan sekarang cenderung menurut saya ya dikebiri dalam arti tidak memiliki keluasan untuk bergerak di kampus, di internal, di dunia kampus misalnya, sehingga sayang sekali gitu kan. Mahasiswa kita menjadi sangat pragmatis bagaimana selesai kuliah dan bagaimana kemudian ya sekedar mencari kerja dan sebagainya. Jadi tidak ada harapan-harapan bahwa kita melahirkan para tokoh-tokoh muda nantinya yang mereka siap dengan kemampuan leadership sebagaimana yang harusnya. Tridharma perguruan tinggi itu kan diantaranya mencetak para tokoh-tokoh muda yang siap untuk menjadi pemimpin di masa depan sebenarnya.
Jadi apa yang ada di dalam Tridharma perguruan tinggi itu harusnya tidak normatif, tidak menjadi sesuatu yang normatif, harusnya menjadi sesuatu yang memang bisa direalisasikan dalam konteks membentuk cara berpikir dan membentuk para calon-calon pemimpin bangsa. Itu harapan kita. Tapi kan biasanya kan organisasi ekstra kampus ini juga punya andil yang cukup besar. Tapi kalau itu kemudian dibatasi, tidak boleh bergerak di ruang kampus, atau kemudian memang sistem perkuliahan itu yang membuat anak-anak muda tidak punya kesempatan. Ini sungguh sangat disayangkan gitu ya. Kalau dulu kan misalnya banyak mahasiswa kedokteran yang kemudian dia menjadi aktivis kampus dan kemudian menjadi tokoh-tokoh untuk tokoh-tokoh bangsa gitu ya kira-kira. Itu sekarang ini bahkan kalau saya melihat mahasiswa kedokteran itu cenderung tidak berorganisasi apapun gitu, kecuali kuliah misalnya. Ini contoh saja. Jadi yang eksak pada umumnya itu kayaknya nggak punya waktu, kecuali yang memang kuliahnya di Fakultas Ilmu Sosial Politik, ya mau tidak mau mereka punya gairah untuk ini kan. Nah ini sangat disayangkan, betul. Jadi artinya gini, harusnya partai politik ini bisa lebih berprasangka positif terhadap perkembangan anak-anak muda sekarang. Karena apa? Karena ada hal yang kita banggakan saat ini adalah civic engagement, jadi keterlibatan setiap warga bangsa, termasuk kelompok muda terhadap kepekaan pada hal-hal yang memang menjadi keprihatinan misalnya, itu tumbuh kembang subur, gitu kan, kira-kira seperti itu. Di satu sisi ya, pada posisi yang lain. Nah ini harus bisa ditanggapi dengan sangat baik. Jadi positif terhadap perkembangan anak-anak muda dan kemudian menangkap ini, sehingga betul yang dikatakan oleh Mas Ersanda tadi, artinya kebijakan juga harus lebih lentur lah terhadap kepentingan ini kalau mereka menyadari. Apakah kemudian kita akan mencetak mesin-mesin saja gitu kan? Kan disayangkan kan, kita ini negara yang sangat besar. Kalau kita mau tetap besar dan tetap bersatu kan harus ada yang mengawal ini. Siapa yang mengawal? Yang mengawal ini adalah persiapan pada generasi-generasi yang berlapis-lapis ini yang kita perlukan. Gitu. Saya setuju dengan Mas Ersanda, ini adalah bentuk keprihatinan kita sebenarnya. Dan saya justru merekomendasikan untuk semua kita bergerak dan bisa kalau kawan-kawan yang sudah ada di partai politik jangan pernah lelah untuk menyuarakan ini. Betapa anak-anak muda ini kita perlukan dan betapa mereka positif sebenarnya keberpihakan kepada hal-hal yang kaitannya dengan kepentingan warga negara, warga bangsa, dan sebagainya, itu positif sebenarnya. Gitu, kira-kira. Mbak Melan, saya kembalikan. Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Berarti memang kampus ini sebaiknya tidak eksklusif ya Bu ya, dengan satu identitas yang keilmuan dan juga orientasinya adalah ke industrialisasi maupun individu, kekayaan individu dan sebagainya. Mungkin menarik sekali dan tadi ada kritik ya yang disampaikan. Tadi juga ada singgungan terhadap P3, mungkin lebih tepatnya apresiasi ya, bahwa salah satu politisi di P3 peduli terhadap isu korupsi. Nah, bagaimana Mas Najmi tanggapannya? Apakah ini adalah hanya oknum dalam tanda kutip, adalah hanya beliau perseorangan, atau jangan-jangan P3 sudah melakukan restrukturisasi gagasan bahwa peduli terhadap isu-isu anak muda, salah satunya adalah isu korupsi seperti itu. Mungkin ada tanggapan sebelum kita nanti ke Mas Ilyas? Silakan Mas Najmi. Assalamualaikum. Mohon maaf tadi saya sempat terputus gitu ya. Halo. Iya, Mas. Halo, sama. Oh ya, terdengar ya. Saya minta maaf nggak bisa nyalain kamera karena sedang di perjalanan gitu. Tapi saya menyimak tadi apa yang dikatakan oleh Mas Ersada. Memang sudah benar ya, tadi ada statement dari Pak Arsul Sani yang menunjukkan keberpihakan isu pada kasus yang kemarin itu ya, yang menyoroti soal KPK. Perlu ini mungkin ya Mbak ya, karena memang
partai kami kemarin ini sempat berdinamika gitu, sempat ada musibah politik yang spesifik gitu mencederai tubuh P3, yaitu kasus dari 2 ketua umum kami belakangan, ialah Pak Surya Dharma Ali dan juga Pak Romahur Muzi. Namun saya memang tidak dapat menampilkan fakta-fakta yang sudah ada gitu ya dalam persidangan, tapi memang yang mesti digarisbawahi ada beberapa kejadian-kejadian atau fenomena politik itu yang tidak banyak diketahui oleh publik, sebatas mungkin dilihat dari layar kaca saja atau dilihat dari media saja gitu ya. Ada banyak sekali praktik-praktik yang tersembunyi, praktik-praktik yang terselubung gitu ya. Dan saya rasa memang yang namanya institusi politik gitu, apakah partai politik, apakah itu lembaga negara, memang isinya itu sangat amat penuh intrik gitu. Dan sebagai sebuah partai yang memang notabene-nya pernah tertimpa musibah dalam kasus tersebut, memang P3 spesifik sedang berbenah, apalagi kami sedang membagi gitu ya, ada yang namanya Satgas pencegahan tsunami politik gitu. Memang ini bentuknya sebagai lembaga advokasi hukum, baik itu dari tataran eksternal, kita misalkan banyak mulai membuka aduan-aduan masyarakat terkait misalkan kasus belakangan ini pinjol gitu ya, dan juga kasus-kasus hukum lainnya. Nah, saya rasa memang peranan dari partai politik saat ini tidak lagi sebagai edukator dalam hal regenerasi politik, tapi juga pencegahan dari sifat-sifat KKN gitu, apakah korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, itu juga mesti digarisbawahi. Saya rasa ini bukan PR-nya P3 saja, PR-nya partai Mas Raudi juga, PR Mas Ilyas juga gitu ya, dan PR partai-partai lain yang mulai bermunculan di Republik kita gitu barangkali. Baik, terima kasih banyak Mas Najmi atas tanggapannya. Jadi ada upaya berbenah seperti itu ya Mas ya, kalau saya tadi tangkap. Kemudian untuk Mas Ilyas, tadi ada mungkin tanggapan ataupun kritik yang Mas Ersada berikan terhadap optimisme Mas Ilyas dengan kaitannya adalah isu pemuda dan juga fraksi maupun partai politik seperti itu. Bagaimana Mas mengenai tanggapan tersebut? Adakah yang ingin disangkal lagi ataupun diiyakan kayak gitu? Kita sebetulnya sama dengan Mas Najmi, memang hampir semua partai politik itu semuanya sedang dalam proses pendewasaan untuk berbenah. Tetapi pada intinya, awal daripada semua pembenahan itulah berawal dari, ya tadi, yang pertama kita sampaikan adalah proses rekrutmen politik yang memang harus betul-betul bisa terverifikasi dengan baik. Jadi saya kira hal tersebut menjadi hal yang strategis ketika kita mendudukkan kader di posisi jabatan-jabatan publik, sehingga ekspektasi daripada masyarakat itu yang begitu tingginya terhadap partai politik pada saat pemilu, itu bisa setidaknya mampu dijawab secara bertahap ataupun justru bisa terjawab dengan optimal. Ketika hal tersebut bisa memenuhi ekspektasi ataupun kegelisahan masyarakat di dalam pemilu selanjutnya, maka itu bisa terkonfirmasi menjadi sebuah apresiasi dalam pemilihan surat suara terhadap partai tersebut. Sehingga rekrutmen itu kalau saya lihat adalah proses yang penting dalam upaya pembenahan partai politik. Terkait dengan bagaimana caranya mahasiswa ini, saya kira memang kalau pandangan saya pribadi, memang afiliasi mahasiswa ini tidak mestinya tidak terlalu harus terbatasi, sehingga belak-belakan saja apa yang misalnya afiliasi mahasiswa terhadap organisasi ekstra kampus, terhadap afiliasi partai mana, itu justru malah kalau saya melihat itu justru malah dilihatkan saja. Karena ketika kita tahu misalnya
melihat afiliasi mereka dan kepentingan mereka, apa yang menjadi isu yang diperjuangkan, sehingga tidak ada ranah abu-abu, semuanya jadi terlihat jelas dan clear apa yang memang sedang diperjuangkan. Kalau itu misalnya bisa didiskusikan secara baik, misalnya di antara fraksi-fraksi di partai politik, sehingga hal tersebut bisa terkolaborasikan terhadap yang diperjuangkan juga dengan partai politik. Saya kira semua partai cenderung muaranya ke arah untuk proses pendewasaan berpolitik, karena kita demokrasi juga setelah reformasi juga baru menuju proses kematangan berdemokrasi, sehingga hal tersebut saya kira semua partai muaranya untuk proses ke arah kebaikan, saya kira. Saya kira itu aja, Mbak. Baik, terima kasih Mas Ilyas atas tanggapannya yang menyoroti pentingnya proses rekrutmen ya, dan juga menunjukkan bahwa adanya proses berbenah seperti itu. Tapi mungkin ya, sebenarnya saya tidak ingin membuka sesi tanya jawab lagi teman-teman karena sudah hampir jam 9. Tapi kalau boleh saya garis bawahi kembali tadi diskusi terakhir kita yang menarik ya, mungkin yang tadi dimaksud oleh Mas Ersada nyambung dengan apa yang kita bilang bahwa dengan bagaimana pemuda ini, narasi pemuda ini dikelola oleh partai politik. Apakah, jadi kalau partai politik membawa pemuda dalam hal suara, ya dia juga harus aware dengan apa yang menjadi isu-isu kepemudaan seperti itu. Salah satunya adalah isu korupsi, yang saat ini hampir semua pemuda ini menyuarakan. Karena apa? Karena generasi milenial ataupun generasi muda adalah generasi yang belum cukup matang dalam segi ekonomi. Saya lupa studi mana yang menyebutkan itu. Maka dari itu dia kita semua geram ya kalau ada penggerogotan kekayaan negara oleh aktor-aktor dan juga yang nantinya akan membebani siapapun aktor pemuda yang akan duduk di kenegaraan seperti itu. Itu mungkin salah satu yang poin yang bisa kita kembalikan di pembahasan kita di awal itu. Kemudian karena sudah menunjukkan hampir jam 9 teman-teman, saya mungkin tidak bisa merangkum secara keseluruhan, tapi saya kira di sini saya bisa menggarisbawahi bahwa ada optimisme terhadap keterkaitan antara pemuda dan juga partai politik. Relasi yang dibangun antara kedua belah pihak, baik partai politik yang mendekati pemuda maupun pemuda yang bergabung, sebetulnya bisa menjadi positif asalkan ada keterbukaan, baik dalam pos-pos rekrutmen maupun dalam prosesnya adanya interaksi generasi tua dan generasi muda yang saling terbuka dari segi gagasan, dari segi kinerja dan juga orientasi terhadap pembangunan bangsa yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Jadi, saya kira mungkin di sisi lain adanya optimisme ini bisa sedikit memberi angin segar ya terhadap bayangan-bayangan kita bahwa partai ini kolot, partai itu merupakan suatu ranahnya orang-orang tua yang haus jabatan. Sebetulnya itu bisa kita perbaiki melalui kesadaran politik seperti yang tadi Ibu Geva sebutkan. Adanya kesadaran dan itu adalah kerja bersama agar timbul kesadaran tersebut seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para pembicara, kepada Ibu Geva, kepada Mas Ilyas, kepada Mas Najmi, dan juga Mas Raudi atas kesediaannya untuk berbagi cerita maupun pengetahuan kepada kita semua. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sekalian yang sudah bertanya maupun juga sudah berpartisipasi mendengarkan. Kami cukup senang karena kami merupakan lembaga baru, tapi alhamdulillah partisipasi kawan-kawan cukup baik seperti itu. Kami berharap dapat bertemu di lain kesempatan, rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata maupun penyampaian. Sampai jumpa, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.